Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Fitriana, NIM 1714100127. Saya akan menjawab pertanyaan atau soal-soal UTS Manajemen Perbankan. Pertanyaan yang pertama yaitu sebutkan undang-undang perbankan dan jelaskan pengertian bank. Perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Sedangkan pengertian bank sendiri diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk layanan lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Pertanyaan yang kedua yaitu, jelaskan peran Bank Indonesia terhadap pemerintah. Dalam hal hubungan keuangan dengan pemerintah, Bank Indonesia membantu untuk menerbitkan surat hutang negara guna membiayai APBN dan Bank Indonesia juga sebagai kas negara Indonesia. Bank Indonesia bertindak sebagai kasir yang menata usahakan rekening pemerintah di Bank Indonesia dan atas nama pemerintah Indonesia. Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah, dan Bank Indonesia juga dapat menerima pinjaman luar negeri atas nama pemerintah Indonesia. Pemerintah juga wajib mengundang Bank Indonesia dalam sidang Kabinet Perekonomian. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan mengenai kegiatan bank. Kegiatan bank itu ada 3. Yang pertama yaitu kegiatan menghimpun dana atau funding yang terdiri dari simpanan giro, simpanan deposit, dan simpanan tabungan. Yang kedua yaitu kegiatan menyalurkan dana atau lending yang terdiri dari yang pertama kredit investasi, yang kedua kredit modal kerja, yang ketiga kredit perdagangan, yang keempat kredit konsumtif, dan yang terakhir kredit produktif. Yang ketiga yaitu kegiatan melayani jasa keuangan lainnya atau servis. Yang pertama yaitu melayani pembayaran yang bisa pembayaran gaji atau dividen. Yang kedua yaitu melayani setoran, yaitu setoran pajak, listrik, dan telepon. Dan yang ketiga yaitu melayani transfer, inkaso, clearing, safe deposit box, bank garansi, bank notes, dan LC atau letter of credit. Dan yang terakhir yaitu melayani perantara perdagangan efek atau pialang. Dan yang keempat yaitu apa dampak atau imbas COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia khususnya perbankan di Indonesia, dan apakah kebijakan pemerintah dalam menanggulangi COVID itu sudah tepat? Berikan penjelasannya. Bagi perekonomian Indonesia, dampak COVID-19 yaitu dapat menyebabkan kurs dolar terhadap rupiah naik hingga 16.000 lebih. Sedangkan dampak bagi perbankan yaitu terutama khususnya itu Bank Indonesia. Bank Indonesia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yaitu 5-5,4%. Yang perkiraan semula yaitu 5,1-5,5%. Menurut Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia yang bernama Wirakusuma, dampak positif yang didapat yaitu terbukanya peluang pasar ekspor baru selain di Cina, adanya memperkuat peluang ekonomi dalam negeri, dan menyebarnya wabah ini dianggap menjadi peluang besar bagi perusahaan manufaktur Indonesia. Menurut saya, kebijakan pemerintah sudah tepat dengan mengeluarkannya kebijakan social distancing atau pembatasan sosial untuk menghambat penyakit menular
Dan saya setuju jika pemerintah mengeluarkan kebijakan social distancing tersebut. Namun, saya kurang setuju apabila pemerintah mengeluarkan kebijakan lockdown atau karantina wilayah, sebab akan merugikan rakyat kecil yang memang mencari nafkahnya setelah bekerja di kantor ataupun berdagang, serta perusahaan-perusahaan lainnya. Jika pemerintah memberlakukan kebijakan karantina wilayah ini, maka semua orang akan berada di rumah, dan kegiatan ekonomi ataupun aktivitas ekonominya tersebut akan terganggu, bahkan sulit untuk berjalan, dan itu secara ekonomi berbahaya karena dapat merugikan pendapatan per kapita masyarakat. Sekian jawaban dari saya untuk tugas UTS ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.